Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi, Pak. Kita di Manet Rezeki Official. Hari ini hari Rabu. Hari Rabu betul ya? Betul. Betul, hari Rabu tanggal 2, besok hari libur ya. Masya Allah. Baik sahabat semua, hari ini kita dapat kesempatan untuk bersiar lagi di program Haji dan Umroh. Hari ini kita akan memberikan lagi banyak mengenai program ini. Tapi sebelumnya minta feedback dari sahabat semua di daerah ya. Bagaimana sinyal, bagaimana gambar, bagaimana siaran hari ini? Apakah bisa tertangkap semua gambarnya? Sudah 110 Pak. 110. Masalah. Ini saya berusaha coba lihat di yang hadir pertama. Hari ini sebenarnya sesi Golden Time ya Pak Agus. Golden Time ya. Time hari Betul. Ini alhamdulillah kita berkesempatan ingin berbagi program, berbagi kisah ya yang insya Allah akan menginspirasi kita semua. Baik, kita mulai aja ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, hari ini karena izin Allah, karena kasih sayang Allah, hari ini kita masih bisa bersama-sama berjumpa di Manet Rezeki Official di satu program yang insya Allah akan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita juga menjadi bagian daripada umatnya Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di hari kelak ya.
Sahabat, hari ini ada yang berbeda. Kalau sahabat-sahabat semua di Magnet Rezeki Official, Pak Ang pakai topi itu, pakai peci MR ya. Topi MR ya. Saya juga kebagian. Ini topi kebangsaan ya Pak Agus. Ya, jadi ini peci Insya Allah ya. Peci ini MR. Dari teman-teman di Korwil Tubojola, di bawah pimpinan Pak Hadi yang memberikan peci ini. Insya Allah nanti kita juga akan bersiar dengan peci ini Insya Allah. Juga dari sahabat yang lain, saya juga dapat sampel dari Riau ya. Insya Allah juga nanti akan kita siarkan produk-produk dari teman-teman semua di seluruh Korwil di Nusantara ini. Baik sahabat semua, hari ini seperti tadi di dalam judul ya, spesial hari ini kita membahas mengenai program haji dan umroh. Umroh ini sudah 2 minggu ya Pak Ang ya, kita luncurkan di hari ke-8. Baru sepekan Pak. Baru sepekan ya? Belum sepekan ya, waktu itu hari Jumat Pak Anas informasikan mengenai umroh ini, dan hari ini kita akan lebih siarkan lagi apa saja kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari program umroh hari ini. Nah baik, kita mulai saja. Silahkan Pak Ang untuk bersiar mengenai umroh ini. Nanti kita saling lempar pertanyaan, bisa juga sahabat semua chat ya mengenai pertanyaan-pertanyaan. Kopiahnya bagus, ada yang jual nggak tuh? Oh siap. Insya Allah ya, Insya Allah. Silakan Pak, disiarkan dulu ya. Terima kasih Pak Agus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali. Mohon izin sahabat-sahabat, kita akan menginformasikan satu program baru di Magnet Rezeki ya, terutama di Koperasi Magnet Rezeki, yaitu program Supercamp Umroh Magnet Rezeki dengan tema menarik rezeki dahsyat di Tanah Suci ya. Boleh mungkin di-share layarnya Mas Farhad, sudah ada. Jadi sebelum umroh ini sebenarnya kita sudah launchingkan program haji juga ya Pak Agus ya. Haji khusus Magnet Rezeki, jadi bukan haji reguler. Nah, alhamdulillah bulan ini kita sudah sekitar 25 yang siap untuk porsi ya, daftarkan porsi gitu ya. Nah, kalau haji khusus ini kan sifatnya tidak cepat ya. Nah, jadi tapi memang haji itu kan kewajiban ya, rukun Islam yang kelima. Seperti itu. Jadi memang kita sudah insya Allah difasilitasi. Apa kelebihannya? Kelebihannya di Magnet Rezeki kita bisa menabung ya. Jadi kita bisa buka tabungan terlebih dahulu dengan 2 juta, kita bisa mengumpulkan uangnya sampai nanti terkumpul dana untuk daftar porsi. Nah setelah porsi keluar, porsi terbit kan nanti ada masa tunggu. Masa tunggu saat ini sekitar 7 tahun. Jadi tinggal menunggu tuh nanti sambil melunasi mencukupi dana untuk nanti berangkat gitu ya. Insya Allah kita memfasilitasi untuk mempermudah jamaah untuk merencanakan ibadah haji dengan tabungan haji Magnet Rezeki. Nah, kemudian yang kedua, nah ini yang baru banget di launching ya. Pekan lalu baru hari Jumat baru kita share programnya, adalah program Supercamp Umroh Magnet Rezeki. Apa itu Supercamp Umroh ya? Mari kita simak ya. Jadi di tahun 2020 bulan Februari ya, tanggal cantik waktu itu 2002 ya Pak Agus ya. 02 2020 ya. Saat itu sebelum akademi Covid ya, alhamdulillah sudah ada 1 kali pemberangkatan untuk ibadah umroh bersama Magnet Rezeki ya, di mana waktu itu Ustadz Nas langsung yang menjadi pembimbingnya ya Pak Agus ya. Nah, saat itu pun Pak Agus salah satu peserta ya waktu itu, salah satu jamaah ya Pak Agus ya. Jadi sebelum kita share programnya ya, mungkin saya pengen bincang dulu dengan Pak Agus nih. Pak Agus kira-kira umroh bersama Rezeki ini bedanya apa sih Pak? Ya. Baik sahabat semua, ketika itu Supercamp Umroh 0202 2020 ya, angkanya gitu ya. 2 Februari 0202 2020. Tanggal cantik. Itu yang di-create ketika itu sama teman-teman di Magnet Rezeki, meng-create satu pemberangkatan umroh di tanggal itu. Supercamp, kenapa Supercamp?
Karena biasanya camp itu di Indonesia, ya sahabat semua mungkin sudah pernah ikut ya di camp di Bandung, offline Bogor, ya, offline ya. Ketika itu belum akademi COVID ya, sehingga ada camp di seluruh Nusantara yang Pak Nas langsung membersamai. Nah ini super camp. Jadi camp kalau diadakan saja di Indonesia itu sudah dahsyat ya. Kita sholat tahajud bareng dan sebagainya. Nah camp itu dipindahkan ke Baitullah ya, di tanah suci ya. Di tanah suci, di Mekah dan di Madinah kita melakukan camp, jadi namanya super camp, super camp umroh. Itu dahsyat sekali. Ketika itu saya masih sebagai peserta Pak. Peserta ya. Saat itu Pak Agus belum aktif di MRC ya Pak? Belum dikenal. Ya. Jadi sahabat semua, itulah salah satu keajaiban yang saya dapatkan ketika ikut di dalam super camp umroh yang pertama. Nah keajaibannya adalah saat ini saya ada di MRC. Berada di MRC sebagai wakil ketua koperasi. Wakil ketua koperasi dan hari ini Qadarullah saya bersamai dengan Pak Ang dan sahabat yang lainnya mengurus program ini. Kalau ketika itu saya sebagai peserta, hari ini saya mungkin sebagai panitia ya Pak. Ya, melayani para jamaah insya Allah ya. Nah itu salah satu kewajiban sahabat semua yang saya dapatkan. Walaupun itu bukan tujuan saya ketika itu, karena saya ingin umroh bersama Magnet Rezeki, karena kita melihat ikut mega seminarnya begitu dahsyat. Kalau ada camp di Baitullah pasti super dahsyat lagi. Itulah pengalaman sahabat semua yang didapat ketika itu. Itulah Pak, kira-kira seperti itu ya. Menariknya di situ ya. Pertama tadi camp di Indonesia aja itu udah dahsyat banget ya Pak Gus ya. Ada Qiyamul Lail bersama, Garpu Tala bersama itu di tanah air gitu ya. Apalagi tempatnya di Baitullah ya, tempat pusatnya keajaiban ya Pak. Ya, artinya kita langsung mendekat kepada Allah di rumah Allah. Masya Allah. Kalau mungkin ada tayangan videonya Mas Farhad bisa ditampilkan saat itu Pak Agus menjadi salah satu jamaah di Super Camp Umroh di 2020. Hongkong hadir, Masya Allah. Ini Bu Ayumi ya dari Hongkong hadir. Ketika Super Camp yang pertama diadakan pada tahun 2020 ya. Nah ini kita melakukan Qiyamul Lail ya. Di rooftop ya Pak Agus. Rooftop. Jadi tempat tertinggi di Masjidil Haram. Sekarang saya sama Pak Agus. Pak Agus gimana rasanya nih? Ya, apakah keajaiban yang tidak ada Pak Agus? Qiyamul Lail bersama, jadi Qiyamul Lail ya masing-masing aja gitu ya. Jadi ini yang menjadi pembeda ya? Beda banget. Kalau saya lihat ini keren banget. Tapi ini adalah keajaiban terbesar. Subhanallah. Yang saya rasakan, yang keluarga rasakan. Iya. Dari Magnet Rezeki mengenal peramu ilmu Magnet Rezeki. Sahabat semua, ini bukan menampilkan saya ya. Artinya bukan mengekspos saya, ini tidak ada maksud seperti itu. Ini hanya menampakkan satu keajaiban yang terjadi ketika itu kita lakukan di sana Super Camp itu, dan kejadian yang saat sekarang. Artinya saat sekarang ini saya mendapatkan keajaiban yang luar biasa atas itu. Amin. Ketika kita melakukan bersama-sama di sana, inilah keajaibannya, salah satunya keajaiban yang didapatkan ya. Tapi bukan ini ya, sahabat semua sama sekali tidak untuk mengekspos pribadi, sama sekali tidak ada seperti itu. Ini Pak Agus sengaja nih Pak Agus berjalan sama Pak Nas, kan jamaah banyak nih. Ini mudah-mudahan insya Allah juga bisa kesini. Amin. Setelah nih nempel Pak Nas tapi gimana? Ya, jadi ketika itu ya sahabat semua, orang yang ingin dekat dengan Pak Nas pasti banyak sekali ya. Pasti dimanapun tempatnya, ketika Pak Nas ada, semuanya ingin bersama-sama Pak Nas. Tapi ketika kejadian itu sempat ngobrol ya dengan Pak Nas dalam perjalanan, itu saya sama sekali tidak mencari kesempatan, tidak mempersiapkan nunggu Pak Nas pulang misalkan bareng-bareng, tidak sama sekali, tidak nyegat gitu, nggak ada sama sekali. Kok tiba-tiba aja Pak Nas ada di samping saya, langsung mengeluarkan handphonenya ya, terus menanyakan, kalau aja ini sudah disiapkan, mungkin nggak seperti itu nanti sayanya ya.
mungkin pakai pakaian yang bagus dulu Grand kira-kira. skenario ya, jadi ini Ya, natural ya. Gitu. natural sekali. Nah, ini bedanya lagi ada training ya Pak Agus. Nah, ini camp ya, camp yang kita adakan di ballroomnya di hotel di Mekah ya. Nah, ini paket-paket ini sahabat semua yang akan kita siapkan untuk para sahabat semuanya nanti ketika menjadi jamaah super camp umroh di Magnet Rezeki. Itu para TL ya, para tour leader di sana, Ustaz Agus, ada Pak Arif, Pak Ang, Bu Eti, Bunda Ucu, itu para tour leader ketika apa itu Magnet Rezeki? Ketika itu ya di super camp yang pertama. Insya Allah nanti di super camp yang kedua ini akhir September Insya Allah kita akan bersama lagi dengan para para senior CTMR ya, akan bersama dengan kita, dan tentunya juga adalah Ustadz Nasrul sebagai pembimbing utama daripada event kita kali ini. Begitu ya Pak Ang ya? Oke. Ini beda banget ya Pak Agus. Jadi waktu-waktu itu benar-benar padat manfaat ya, karena ada saya pernah ya, ketika nggak ada kegiatan biasanya orang pada tawafnya bukan di Masjidil Haram ya, tawafnya di toko-toko gitu ya. Oh, tawaf di toko, ya. Jadi banyakkan waktunya malah nyari-nyari barang buat oleh-oleh belanja gitu ya. Jadi kalau di MR ini insya Allah ya waktunya tuh terencana gitu ya. Jadi ada training, nah, malam harinya bareng-bareng gitu ya. Itu keren banget lah ya. Insya Allah sahabat semua kita menyiapkan program dengan waktu-waktu tertentu tentunya ya. Kita meminimalkan yang bukan di luar tujuan. Ya belanja boleh aja ya Pak ya. Ya, boleh aja belanja. Boleh. Tapi itu bukan menjadi tujuan utama kita ya. Jadi insya Allah sahabat semua akan dipandu, dibimbing dengan para tour leader dan tentunya dengan pembimbing utama Ustadz Nasrullah. Itu akan mendapatkan fikih-fikih yang ketika pulang itu memang benar-benar mendapatkan ibadah umroh yang mabrur gitu. Bahkan apapun yang menyebabkan kita mendapatkan hukuman ya, artinya pelanggaran ya, karena ketika kita ihram ya harus ada dam betul ya. Jadi kita mungkin nggak boleh rambut dan sebagainya ya, tidak boleh pakai pewangian, walaupun itu tersempot dengan tidak sengaja ya. Itu kita dikasih tahu bahwa itu juga salah satu yang tidak boleh terjadi gitu. Jadi kalau ada kita di tempat umum lalu kita kena wewangian dari orang lain, itu juga bagian yang harus kita selesaikan. Tetap harus dibayar damnya. Harus dibayarkan damnya. Nah, ini belum tentu. Begitunya ya. Betul. Ini yang belum tentu ada di tempat yang lain Bapak Ibu ya. Jadi ini kita ingatkan banget ketika kita sebelum pulang kita betul-betul mengelis ya. Melis, melihat, mereview apa yang kita lakukan. Adakah begini, adakah begitu dan seterusnya. Agar ketika kita pulang itu benar-benar dapat pahala umroh yang mabrur. Kurang lebih gitu sahabat semua ya. Jadi betul-betul kita jagain yang kayak begitunya. Belanja bukannya nggak boleh, boleh aja. Boleh, pasti boleh. Oke. Tapi hampir nggak punya waktu buat belanja. Kita ibadah terus. Baik, siap. Oke, lanjut. Ya, mungkin ada yang bertanya nih, gimana sih cara daftarnya gitu ya? Pasti ada yang nanya. Oke, kita bahas ya. Pendaftaran untuk di awal itu nanti ada linknya ya. Kita mengisi link, kemudian nanti DP-nya itu bayar setoran pertama itu 5 juta. Setoran awal 5 juta ya, minimal ya. Kalau mau langsung 15 juta boleh gitu ya Pak Agus ya. Bahkan mungkin kalau 15 juta mungkin ada hadiah. Ada hadiah ya Pak Agus ya. Bisa jadi. Nah, kemudian nanti jumlah setoran selanjutnya. Oh ya, ini programnya untuk berangkat September ya. Bulan September ya. Masih ada waktu sekarang ini Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 7 bulan ya. Setelah 5 juta untuk melunasinya itu setorannya waktu dan jumlahnya bebas. Jadi karena ini bukan cicilan ya. Jadi mau sebulan sekali transfernya atau mau sebulan 2 kali atau mau 3 kali ya silahkan. Atau mau setelah nanti sekalian lunasin silahkan. Jadi ini tidak akan ada nanti yang telepon-telepon seperti debt collector untuk menagih gitu ya istilah. Jadi jumlah setoran jumlahnya dan waktunya bebas tidak ditentukan. Nah kemudian nanti setiap jamaah akan memiliki akun sendiri yang bisa diakses untuk memantau saldo jamaah gitu ya. Kemudian setiap jamaah yang mendaftar umroh Magnet Rezeki wajib menjadi anggota Koperasi Magnet Rezeki ya. Pendaftaran sebagai anggota diatur oleh Koperasi Magnet Rezeki ya. Kenapa
wajib menjadi anggota koperasi nih Pak Agus? Ya. Jadi gini Pak sahabat semua ya, ada dua tipe untuk memulai mendaftar ya. Yang pertama dengan nominal 5 juta. 5 juta itu mendaftar untuk jamaah umroh di akhir September ya. Kalau mau 15 juta juga boleh. Nah, ketika 15 juta itu 15 juta 100 orang pendaftar pertama, kita akan berikan gift. Nah, 15 juta. Jadi DP-nya minimal setor 15 juta untuk 100 orang pendaftar. Untuk 100 orang pendaftar pertama, kita akan berikan gift. Nah, apa itu nih bagus gimana? ada di sebelah kiri ya, di sebelah kiri layar. Sebelah kiri. Oh, sebelah MR kiri Gold ya bagus ya. Ada MR Gold edisi khusus. Edisi khusus memang didesain ini terbatas sekali ya. Untuk jamaah Supercamp umroh ya. Supercamp umroh. Iya. Jadi MR Gold-nya edisi khusus dan ini nggak ada terbitannya. Nanti ketika sahabat semua ya, ketika nanti ini sudah selesai ya, terus sahabat semua mau buyback misalkan ya, ini menjadi nilainya menjadi lebih besar ini, karena ini barang menjadi barang langka. Nah, jadi barang langka ini untuk para kolektor ya, siap-siap ya para kolektor ya. Selain tentunya emas itu makin lama kan harganya makin naik ya bagus ya, tahan inflasi. Karena emasnya sendiri mungkin nilainya seperti itu Pak ya. Perubahannya sedikit ya. Bisa tapi jadi karena barangnya antik, karena barangnya limited edition, edition, ini nilainya bisa lebih. Bisa jadi ada yang bisa membeli dengan harga di atas harga pasaran gitu. Di atas pasaran pasti. Maka ini kita siapkan untuk 100 orang pendaftar pertama. Edisi khusus diterbitkan secara khusus dan nggak ada duanya. Maksudnya setelah ini nggak ada lagi terbitan. Tidak dijual ya Pak? Tidak jual. Hanya untuk gift ya? Hanya untuk gift para 100 orang pendaftar pertama dengan 15 juta. Keren banget. Keren. Ini sekarang lagi di-create, tapi seperti ini kurang lebih ya. Lagi ada foto Gurunda Ustadz Nas ya? Ada Gurunda Ustadz Nas. Pada posisi di depan Ka'bah ya. Di sana ada, pokoknya keren dah, ini keren banget dah. Saya ngebeli juga kalau 1 juta juga mau nih Pak, sebagai edisi khusus ya. Bukan karena kelebihan duit, enggak. Ini kalau untuk kolektor itu nilainya betul-betul. Ya. Jadi 15 juta akan mendapatkan gift untuk 100 orang, hanya untuk 100 orang ya. Kita akan kasih terus limit setiap harinya. Bapak Ibu ini sudah posisi 93, Bapak Ibu ini sudah 95. Jadi ketika akhir-akhir itu ya selesai. Hanya untuk 100 orang. Jadi buruan ya. Tidak ada tambahan ya. Tidak ada tambahan. Nah, Bapak Ibu, kita akan perjalanan ini di akhir September ya. Kita sedang merancang, tanggalnya itu masih tentatif ya. Kalau tertera di sana tanggal itu tentatif, masih sementara. Karena kita masih melihat kemungkinan adakah nanti karantina di awal. Karantina. Atau kalau karantina akhir kan ini tidak termasuk ya, dalam biaya ini tidak termasuk. Tapi ini kita pertimbangkan, kalau nanti karantina awal di Madinah tidak terjadi, maka jumlah yang 12 hari itu tetap ibadah 12 hari, tetap, ya. Tidak dikurangi. Ya. Ibadahnya tetap dengan 12 hari. Lalu ketika tadi kan tanggalnya masih tentatif ya, karena kami mau merancang kira-kira begini Bapak Ibu, kita bisa mengadakan sholat Jumat 2 kali. Jadi di Madinah kita kebagian sholat Jumat. Di Makkah kita kebagian juga sholat Jumatnya. Jadi di Nabawi dapat sholat Jumat. Dapat sholat Jumatnya. Masjidil Haram dapat pula. Ya, itu kita lagi set angkanya biar nanti bisa ngepasin. Makanya tanggalnya itu kita tentatif ya Pak. Kita rancang sedemikian rupa sehingga memang ini lebih maksimal gitu ya. Lebih maksimal kita ibadahnya ya. Betul ya. Dapat 2 loh Bapak Ibu. Dapat 2 sholat Jumat di tempat terbaiknya Allah. Coba ya. Di Nabawi dan di Masjidil Haram. Bapak Ibu pasti udah tahu ya keutamaan sholat di sana berapa kali, sholat di sini berapa kali. Dapat 2 sholat Jumat tuh Bapak Ibu ya. Pengalaman yang luar biasa. Begitu ya kira-kira Pak. Selanjutnya nih Pak Agus, bagi calon jamaah yang belum menjadi anggota Koperasi Mandiri Rezeki, dana sebesar 200.000 dari DP akan dialihkan sebagai simpanan pokok yang merupakan syarat utama menjadi anggota koperasi. Jadi kan ada yang sudah menjadi anggota, kalau itu berarti tidak dialihkan. Tapi kalau yang belum menjadi anggota itu udah 5 juta itu udah termasuk nanti 200.000-nya dialihkan ya, secara otomatis ya. Nah, jadi 200.000 itu udah termasuk di dalamnya ya. Kenapa harus anggota koperasi? Karena begini Bapak Ibu, yang punya izin untuk mengkolek ya atau menyelenggarakan tabungan itu hanya koperasi. Badan independen seperti travel itu tidak boleh.
Tapi kalau bayar cash langsung sejumlah itu boleh. Kalau ke travel langsung cash bayarnya. Tapi kalau menabung itu tidak boleh. Itu hanya koperasi yang punya izin seperti itu, Bapak Ibu. Koperasi punya ya izinnya. Makanya jamaah itu harus menjadi anggota koperasi biar legal gitu ya. Tapi itu kan bukan bagian yang dipotong dari apa namanya dari bagian yang ditambahkan ya. Nggak menambah. Tidak menambah 200 untuk menjadi anggota, tidak. Nah, sebagai penyelenggara tentunya KMR harus punya benefit. Nah, 200.000 itu sebagai benefit daripada KMR karena ngurusi kita begini ya. Oke, baik. Nah, ini totalnya kalau di flyer kan 35 juta nih paketnya untuk umroh saja ya, Pak Gus ya. Nah, kalau harganya saat ini kan umroh sejak masa akademi Covid ini tentunya berbeda banget dengan pada saat normal ya. Jadi sistemnya pun sekarang pasti udah jauh berubah gitu ya. Ada karantina, ada pokoknya beda banget gitu ya. Jadi, nah kemudian syarat pendaftaran lagi ada nih, akad dari tabungan umroh Mandiri Rezeki adalah Wadiah Yadomanah ya, dengan Koperasi Mandiri Rezeki. Oke. Kemudian nih persyaratan jamaah. Jamaah Supercamp Umroh 2022 berusia minimal 12 tahun dan maksimal 65 tahun ya. Jadi ada maksimalnya nih Pak Agus ya. Karena apa namanya? Saat ini memang beda banget dibanding yang sebelumnya ya, terkait situasi gitu ya. Kemudian jamaah usia di atas 60 tahun wajib dibersamai pendamping yang lebih muda ya tentunya ya, jangan dibersamai tapi yang lebih sepuh gitu ya. Karena ini tujuannya adalah untuk mendampingi di sana selama kegiatan ya, baik itu ibadah ataupun city tour atau yang lain-lainnya. Jadi harus dengan gender yang sama ya, karena ketika misalkan didampingi akhwat didampingi ikhwan, jadi pada saat nanti sholat kan berpisah tuh, jadi nggak bisa dampingin. Jadi kalau misalkan ibu-ibu ya ibu-ibu gitu ya, bapak-bapak ya bapak-bapak yang dampingi seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, jamaah wajib menggunakan HP dengan pulsa internet sepanjang rangkaian kegiatan Supercamp Umroh. Jadi kalau sekarang ini, kalau dulu kan mungkin kita malah diusahakan HP tidak dipegang ya Pak Agus ya, biar ibadahnya tuh biar khusyuk gitu ya, jangan sering-sering buka HP gitu kan. Kalau sekarang memang ini situasi berubah, sistem pun berubah, di mana-mana kita harus bawa handphone untuk scan aplikasi ya. Nah kalau di Indonesia ini kan sekarang kemana-mana, ke mall, naik apa, itu harus scan aplikasi Peduli Lindungi ya kalau di sini. Nah kalau di Saudi sana juga ada aplikasinya, namanya apa ya, Tawakalna ya bagus. Nah di situ juga nanti pada saat masuk masjid harus di scan gitu. Nah itu memang benar-benar memang harus masing-masing pegang satu handphone yang support gitu ya, yang tentunya yang bisa untuk apa namanya, biar kegiatan kita lancar gitu ya. Ini ada pertanyaan. Iya, dari Bu Melvinas ini. Jadi gini, tadi ada pertanyaan di atasnya, apakah harus menjadi anggota koperasi? Koperasinya itu menjadi otomatis gitu. Ketika mendaftar 5 juta sudah termasuk menjadi anggota koperasi. Oh mungkin gini Pak Agus. Kalau misalkan ada sekeluarga nih berempat yang wajib menjadi anggota satu aja kan? Satu aja. Nanti akun terdaftar siapa ya, seperti akun haji gitu ya. Jadi misalkan kepala keluarganya yang mendaftar nanti kan membawa misalkan jumlah anggota keluarganya berempat. Nah nanti yang dipotongnya hanya 200.000 untuk jadi anggota koperasi aja, enggak empat-empatnya gitu ya. Jadi satu akun bisa untuk satu keluarga. Bukan dipotong Pak. Bukan dipotong ya, dialihkan. Jadi gini ya, berarti gini kan, kalau yang 5 juta pertama dipotong 200 karena anggota koperasi. Terus yang 5 juta kedua gimana? Oh 200 dipulangin? Enggak. Itu sudah menjadi bagian. Artinya dia mendaftar atau tidak mendaftar, dipotong atau tidak dipotong, sudah bagiannya dari itu, dari angka yang itu ya. Oh iya. Nah, jadi kalau yang enggak karena anak saya dikembalikan dong, enggak kayak gitu ya. Iya. Jadi itu udah otomatis saja. Betul. Nah, jadi gini itu Bapak Ibu ya, difasilitasi. Jadi koperasinya itu menjadi kewajiban untuk mengumpulkan uang itu Bapak Ibu. Jadi gini, kalau di tempat lain, artinya di travel ataupun di MR-nya, nggak boleh menyelenggarakan tabungan haji itu nggak boleh, atau tabungan umroh. Tapi koperasinya boleh, karena punya izin ya gitu. Jadi semuanya harus ke sana, harus masuk ke koperasi dulu.
dikurangi atau tidak dikurangi, pokoknya 5 juta itu sebagai. Jadi kalau biayanya tadi 35 juta, ya sudah tinggal 30 juta. Nah, jadi masuk atau tidak masuk sebagai anggota atau tidak sebagai anggota, itu 200-nya kita hanya membagikan saja. Tapi tidak mengurangi apa-apa, tidak menambahkan apa-apa. Itu satu. Terus yang tadi ada pertanyaan 12 harinya ya. Kalau misalkan 12 hari tidak termasuk karantina Jakarta ya. Jadi setelah nanti pulang sampai di Soekarno-Hatta, kalau ada pemberlakuan harus karantina, itu dengan biaya lain, dengan hari yang lain. Jadi diulangi, ketika 12 hari itu adalah 12 hari atau 13 hari ya, sebetulnya 13 hari, itu mulai berangkat, mulai sampai ke Soekarno-Hatta, masuk karantina pertama, kedatangan pertama ya. Sebelum berangkat. Ya? Sebelum berangkat, karantina, PCR dan sebagainya, lalu berangkat tuh besoknya. Kalau PCR-nya positif negatif ya. Sebelum berangkat PCR dulu. PCR dulu. Itu udah bagian dari syarat biaya, ya. Udah syarat. Berangkat. Nah, totalnya itu 13 hari termasuk karantina di Madinah. Ke Madinah misalkan 4 hari 5 malam atau 3 hari 4 malam. Berapapun itu udah bagiannya dari itu. Nanti tinggal mengurangi waktu ibadahnya. Jika tidak ada karantina di Madinah, maka total hari itu tadi digunakan untuk ibadah semuanya. Jadi kalau datang udah nggak perlu karantina, ya udah langsung ibadah. Ibadah umroh, ibadah apapun ya, langsung ibadah di Madinah maupun di Makkah. Kalau harus karantina, maka karantina dulu di awal di Madinahnya. Tapi ketika tidak lagi ada aturan itu, maka totalnya 13 hari itu dipakai semuanya untuk ibadah. Ibadah ya, bisa ke Masjid Nabawi gitu. Ya, dan jadi, sebagainya. Karantina ini berarti aturan saat ini. Kita 3 hari itu tidak boleh keluar hotel ya, bagus. Ya, kalau itu sebagai karantina ya. Kegiatan di hotel. Ya mungkin nanti kalau di MR ada training atau apa atau gimana? Tergantung nanti keadaan di sana ya. Oh iya. Tergantung di sana. Kalau misalkan nggak boleh keluar ya udah di kamar masing-masing. Ya, pasti di kamar masing-masing. Oke. Tergantung keadaan di sana. Tapi intinya itu waktu yang digunakan untuk karantina. Tapi kalau karantina tidak ada, maka digunakan untuk ibadah semuanya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau di MR itu namanya bisa ini ya, Pak. Bisa training masuk gua ya. Masuk gua kalau masuk gua 3 hari. Nah, itu. Sekarang sudah boleh di atas 7 tahun. Nanti kita cari ini ya, cari aturannya ya. Saya anggota Haji Plus mau silakan umur saya mau haji saya anggota Haji Plus, mau saya alihkan umroh bagaimana, Pak? Nanti silakan kontak ya dengan admin ya. Ini siapa nih? Ibu siapa? Ibu Dewi Ratna. Nanti silahkan kontak dengan admin ya, aturannya bagaimana. Kalau anak kecil minimal umur berapa tahun ya? Anak kecil. Saat ini di kita 12 tahun ya nanti Pak. Anak kecil belum boleh ya? Belum, ini tadi kan usianya minimal 12 tahun ya. Saat ini. Nanti kita cari ininya juga ya Bapak Ibu, aturan resminya ya. Jadi kalau sekarang kita 12 tahun itu karena kita aturannya yang dari TFA seperti itu. Ya, mungkin kalau nanti dari Kemenaknya ada aturan menyesuaikan ya. Atau bisa jadi kalau memang travelnya hanya syaratnya 12 tahun ya kita ikut ya. Iya, ikut ya. Pokoknya kita ikuti aturannya. Oke, baik. Tadi ada saya nggak ingat ini sebentar. SBML kalau usia karantina Indonesia sudah termasuk karantina Indonesia di awal ya di Mekah nggak ada lagi. Di Mekah nggak ada karantina. Karantina itu sampai di sini. Oh ya, Bapak Ibu, kenapa harus punya handphone? Karena nanti masuk ke masjid itu harus barcode, scan ya. Jadi semua jamaah yang usianya berapapun, artinya ketika dia sebagai jamaah maka harus punya handphone. Harus masing-masing jamaah punya satu ya. Punya satu, karena untuk scan-nya ketika masuk. Dan semua jamaah wajib vaksin. Harus vaksin. Di sini ada persyaratan. Ada vaksin ya, vaksin kedua, ketiganya booster ya. Boosternya ya, itu nanti kita lihat aturan akhirnya ya. Kalau booster sebelumnya belum itu ya. Kalau 1-2 tuh memang harus wajib. Jadi Bapak Ibu yang belum vaksin ya, ada beberapa teman saya juga belum vaksin nih. Harus cicil sekarang. Dari sekarang udah harus karena itu waktunya 6 bulan ya. Karena jeda vaksin satu keduanya itu 1 bulan. 1 bulan biasanya. Oh 1 bulan ya, satu keduanya ya. Jadi harus nyicil dulu ya Bapak Ibu. Kalau 2 ke booster itu yang saya tahu 6 bulan. 6 bulan. 2 ke booster 6 bulan. Nah, sekarang yang sudah 2 ini kan siap-siap di booster ya. Siap-siap di booster. Jadi gini Bapak Ibu. Handphone kewajiban harus punya handphone Android atau apapun ya. Artinya bisa untuk men-scan. Ada buat install aplikasi biasanya. Untuk install aplikasi ya. iOS atau Android. Android ya. Jadi handphone wajib. Yang kedua wajib juga sudah vaksin. Dan wajib juga meningitis.
Meningitis itu Meningitis sudah kewajiban ya. Itu kalau dulu belum akademi COVID juga wajib itu. Meningitis, betul. Nah, jangan nanti hari ini Bapak vaksin juga, meningitis juga kan. Iya betul. Jangan pas deket-deket langsung suntiknya banyak gitu. Nanti apa namanya itu? Apa namanya itu? Obatnya ya atau apa namanya itu? Itu berantem nanti di tubuh. Reaksi beredar. Nah, Bapak Ibu tolong disiapkan ya kondisi betul. itu ya. Memang ada orang-orang yang memang mungkin belum bersedia divaksin, tapi kalau memang umroh ini kan memang sudah aturannya gitu ya. Ya mau nggak mau kita harus memang mengikuti aturannya seperti itu ya. Ya Bismillah aja gitu ya, Bismillah karena kita ingin beribadah gitu ya. Jadi kita ikutin. Nah ini ada persyaratan dokumen. Nah untuk persyaratan dokumen itu paspor asli yang masih berlaku minimal 7 bulan dengan nama tertulis di paspor minimal 2 kata. Oh sekarang 2 kata ya Pak Agus ya? 2 ya? Kalau dulu 3 ya. Jadi paspornya ini minimal masih 7 bulan nih expire-nya gitu ya. Kalau tinggal 5 bulan lagi berarti pas di sono nanti nggak bisa pulang. Iya betul. Iya betul. Jadi kayak gitu. Jadi harus kalau yang sudah di bawah 7 bulan expire-nya berarti harus segera diperpanjang gitu ya. Kemudian fotokopi KTP itu kartu KK, paspor. Itu di link udah ada ya? Ada ya, iya itu. Ada. Foto dan sekali kartu meningitis. Oke. Ibu Lestari harus vaksin ya? Harus Bu? Harus vaksin Bu? Saat ini harus, kalau saat ini. Ya entah kapan ya, mungkin kita juga berharap gitu ya. Kemana-mana sudah tidak menjadi syarat itu sertifikat vaksin ya. Tapi kalau saat ini, kondisinya saat ini, memang ya harus dipersiapkan gitu ya. Vaksinnya jenis apa saja? Nanti kita share ya. Vaksin. Jadi ada yang Sinovac itu harus yang apa lagi ya? Boosternya apa ya? Nanti kita share. Jadi Bapak Ibu yang ada di grup manapun ya, nanti ini kita share persyaratannya, mungkin ngikut ke dalam order online-nya persyaratan vaksin itu. Vaksin ya. Jadi catatan ya Pak Ang ya, nanti kita akan ini kan. Mungkin nanti kita buat grupnya juga ya Pak Agus ya. Grupnya nanti kita share vaksin apa. Ya. Berapa total biaya? Seperti yang di flyer ya, 35. 35 itu paket umrohnya ya. Paket di luar umrohnya. Itu kalau misalkan masih ada karantina ya Pak Agus ya. Itu berapa tuh Pak Agus? Senilai 2,7. Karantina Jakarta ya, kepulangan ya. Kepulangan. Oh iya. Mudah-mudahan sih sudah nggak ada lagi karantina. Ya. Artinya 35 udah cukup. Mudah-mudahan kita ya kedepannya itu September sudah tidak ada karantina. Ya, insya Allah, amin. Karena sebelum-sebelumnya itu memang saya dengar ada 10 hari, 7 hari, 5 hari, kemudian sekarang udah dengar 3 hari gitu ya. Iya. Infonya 3 hari kan. Jadi insya Allah semakin membaik, insya Allah nggak ada karantina kan. Alhamdulillah berarti biayanya pun berkurang gitu ya. 35 juta wajib store. Iya wajib. Sebenarnya 35 juta. Lunasnya tuh maksimal 1 bulan sebelum berangkat. Keberangkatan ya bagus ya. Jadi, paspor diurus sendiri. Iya diurus sendiri Bapak Ibu. Kalau paspor diurus sendiri. Termasuk suntik juga itu sendiri. Untuk umroh 2023 atau 2024 bolehkah dari sekarang? Boleh. Oh insya Allah kita program umroh ini insya Allah kita akan terus ada terus berkelanjutan ya Pak Agus ya. Kita adakan untuk mengakomodir keinginan para member Maghrib Rezeki. Kalau lagi datang bulan, gimana? Apa masih boleh umroh atau disuruh diam di hotel saja? Kalau tahun lalu tuh bisa, tapi nggak bisa tawaf ya Pak. Ada tempat-tempat yang memang tidak boleh. Nggak boleh ya. Dikunjungi wanita sedang berhalangan ya. Iya. Gini aja Bapak Ibu, persoalan belum cukup atau apa? Kan balik lagi kepada training kita mengenai ibadah haji ya. Allah memampukan orang-orang yang terpanggil. Nah, kalau misalkan belum cukup atau apa, percayalah bahwa itu pasti atas izin Allah. Kalau misalkan tahun ini saya belum bisa berangkat, padahal uangnya udah cukup nih. Balik lagi, tidak usah menyalahkan siapa-siapa bahwa Allah belum mengizinkan kita sekarang. Pasti Allah. Kita sudah berusaha ya. Ikhtiar kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Selanjutnya hasilnya terserah Allah. Bukan persoalan uangnya cukup atau tidak cukup. Betul. Tapi yang pertama adalah minta izin Allah dulu, minta ridha Allah dulu agar dimudahkan nih. Walaupun hanya umroh, minta ridha Allah untuk dimudahkan. Nanti ketika Allah ridho, bukan lagi persoalan itu Bapak Ibu. Ya ini tadi sudah dijawab ya. Boleh daftar dari sekarang, boleh menabung dari sekarang. Oh oke.
Saran sih menabungnya di dinar aja Pak. Oh boleh, iya ada. Beli Kita juga dinar, ada, tabung. Betul, kita Disimpan. ada alternatif juga nih, Iya. karena kita punya dinar khairul razikin, ada Amer Gold gitu ya. Karena emas ini nilainya relatif tahan terhadap inflasi ya bagus ya. Iya. Jadi- Wah ini Bu Andi Risma, bismillah. Bu Andi Risma nih posisi masih di Jakarta nih. Baru pulang umroh nih. Bu Andi Risma Baru pulang. Kaltara ya. Iya. ZTMR. Baru pulang umroh, belum sampai rumah nih ya. Masih karantina ya Bu Andi ya. Masya Allah, bisa nanti mungkin Insya Allah nanti tidak karantina. Ada umroh Ramadan nggak? Saat ini belum ada ya Bu Sayekti. Ramadan. Belum ada. Belum ada ya di MR. Oke Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan silahkan. Sebelum ini waktunya sampai jam berapa nih Mas Farhat? 5.15. 5.15 sekarang? Masih ada waktu 8 menit. 8 menit lagi? Nah. Masih ada 8 menit lagi waktunya ya. Bapak Ibu silahkan. Mudahkan Mungkin ya bisa Allah. ditampilkan Mas kalau mau daftar hubungi kemana aja gitu ya. Apa namanya? Nomor telepon silahkan Mas Farhat Boleh ditampilkan. di-share. Jadi apa namanya? Bapak Ibu kalau punya apa namanya sahabat MR, ada yang ZMR yang pembimbingnya atau wakil resmi SBMR yang kenal gitu ya, silakan hubungi mereka. Tapi kalau nggak ada yang kenal, langsung ke pusat boleh silakan gitu ya. Nah untuk di pusat ini ada saya, Pak Agus, ada Bu Reni ya. Boleh mungkin Mas di share yang tadi nomor-nomor teleponnya. Amin, ya Allah aku ingin ikut camp umroh bareng Pak Nas, amin, insya Allah ya Ibu Triana, insya Allah. Yang sekarang ini yang untuk tanggal bulan September akhir kita akan umroh bareng dengan Pak Nas, insya Allah ya. Jadi doakan sahabat semua, Bapak Ibu semuanya sehat, Allah mampukan, Pak Nas juga sehat, bisa bersama dengan kita juga teman-teman di MRC ini juga bisa bersama dengan kita semuanya. Ini nomor CS-nya ya, CS KMR, silahkan dicatat nomor ini, silahkan dihubungi untuk pertanyaan-pertanyaan seputar umroh maupun haji. Wah, ini dari haji juga ya, dari Aceh. Dari mana? Dari Aceh. Aceh. Jika tabungan pas September belum lengkap, solusinya bagaimana? Apa ikut ke pemberangkatan selanjutnya? Bisa ikut ke pemberangkatan selanjutnya. Makanya ketika kita sudah ikhtiar pertama, daftar dulu nih misalkan. Lalu minta Allah mampukan kita. Pasti nyampe itu Bu. Bisa, insya Allah uangnya aman ya Pak. Aman, kalau uang sih ya insya Allah aman ya. Tidak ini ya, tidak kemana gitu ya. Aman. Margo, siapa nih Margo? Margonda. Semua berangkat assalamualaikum, anak kecil minimal anggota Haji Plus. Ya silahkan nanti Ibu Dewi ya, Ibu Dewi silahkan nanti chat dengan ini dengan admin ya untuk bicara mengenai ini ya, pengalihan. Barang keluarga, amin Pak Triyono. Pak Triyono semoga bisa berangkat dengan keluarga, amin semoga ya. Amin. Usia ini SBMR 1824 hadir. Sinyalnya keren, di mana nih? Oh, siap. Berapa? Bisa masuk ke Raudah nggak? Insya Allah bisa. Bisa. Tapi terbatas ya. Jadi hanya boleh satu kali. Kalau infonya saat ini Hanya satu kali. Batasnya. Karena kedetek di aplikasi ya Pak Agus. Iya. Karena masuk ke Raudah, masuk ke Masjid Nabawi itu masuk di awal sudah. Ini dulu tuh kita apa namanya? Scan barcode. Masuk ke Raudah juga scan lagi. Karena Ya. memang harus dimaklumi saat ini memang Kondisi saat social ini. distancing ya. Ya, kondisi saat Dimana ini kita seperti tahu itu. kalau waktu normal itu untuk ke Raudah itu kan Wah, bolak-balik. Oh, antri gitu ya. Ya. Jadi kayak mau apa gitu. Nah, Dan bisa berkali-kali. betul. Asal mau gitu, asal mau ngantri kalau dulu ya. Hmm. Kalau sekarang memang mungkin sepertinya dibatasi karena untuk menghindari Ya. apa namanya? Terlalu padat gitu. Penumpukan. Betul. Aceh belum dekat, harus ke Jakarta dulu manasiknya. Jadi manasiknya langsung pada saat mau berangkat ya Pak? saat Gus, ya? mau berangkat. Jadi Ya, manasiknya jadi tidak waktu yang lain-lain ya. Tidak bolak-balik gitu. Tidak ya? bolak-balik. Jadi 1 hari sebelum keberangkatan Iya. itu manasik di hotel apa namanya? Ibu di Ainul Jakarta. ya, Ibu Ainul Mardia. Jadi manasiknya itu di awal keberangkatan. Jadi misalkan gini, tanggal 14 kita berangkat. Pesawatnya tanggal 14 ya. Nanti di boardingnya kan ada tertulis tuh tanggal 14. Kan tanggal 13 itu kita 13 sudah tuh ngumpul. Sudah di hotel ya. Sudah di hotel dan itu sudah masuk dalam biaya itinerary. itu ya, sudah masuk ya. Jadi- Sudah masuk. Oh. Jadi tanggal 13-nya kita masuk hotel di awal semuanya ya. Nanti dari manapun daerah akan datang ke hotel itu dekat bandara.
karantina awal plus manasik. Plus manasik. Jadi nggak kemana-mana tapi nggak kita kemana-mana. manasik Ya, dan manasik di sana. Nanti 1 hari kemudian, artinya kalau misalkan datang pagi, malam itu kita karantina, besok sorenya, jadi hari kedua sorenya itu atau di petangnya kita udah berangkat menuju Madinah. Seperti itu. Itu yang terjadi waktu dulu juga seperti itu. Di Super Camp Umroh 2020 ya. Dan saat ini juga seperti itu juga. Insya Allah seperti itu ya itinerarinya ya. Itinerari seperti itu Bapak Ibu. Jadi apalagi yang sudah pernah umroh berkali-kali ya, tentu manasik itu hanya sebatas ini aja ya. Mengingat. Ya, refresh. Refresh aja ya. Semoga bisa ikut umroh bersama Ustadz Nas dan para CTML. Amin. Bu Andi Risma apa gini? Luar biasa keren. Ingin jadi tamu berangkat Super Camp. Amin. Bisa berangkat Super Camp hari tahun ini bareng suami. Amin. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Kita sudah mau di penghujung waktu ini. Emang ini kalau umroh ini saya pernah kemarin baca tuh satu flyer, tulisannya gini. Apa tuh Pak? Ketika kita mampu tapi kita tidak bisa berangkat, akan ada masanya ketika kita mau berangkat tapi kita nggak mampu gitu. Jangan sampai kita sampai pengen tapi udah nggak bisa gitu. Iya. Jadi saat ini ketika kita bisa, kita mampu, ya kita harus segerakan gitu. Karena ada kemarin sempat yang bertanya ke saya, mau umroh sekeluarga gitu ya, mau 8 orang bilangnya. Tapi mau ibu saya udah 76 tahun nih Pak Agus. Sementara syarat di kita maksimal 65 gitu. Nah, saya langsung wah, ini maksudnya ya mungkin gitu. Jadi ketika kita mau tapi sudah tidak bisa, itu maksudnya bukan ya terkendala ada peraturan-peraturan gitu ya yang menyebabkan kita tidak bisa. Mungkin uangnya ada. Tapi kita sudah tidak sehat atau mungkin usia sudah lanjut sehingga ada batasan-batasan usia yang kita tidak bisa. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi ketika kita bisa, upayakan untuk segera gitu ya, disegerakan. Jadi Bapak Ibu, ini saya jawab pertanyaan dulu ya. Ibu Lia Rifin, SBMR Dahlia Jakarta. Pak, kalau mau daftarin keluarga saya untuk umroh bersama, tapi keluarga saya belum gabung dengan MR, apa bisa? Bisa banget. Ini nggak mesti MR ya. Nggak mesti orang MR. Nggak mesti MR. Nanti bisa. Akan MR sendiri. Iya, MR sendiri. Apalagi Bu Lianya sudah MR nih kan. Ya. Nah itu satu jalan untuk kita bersiar MR juga. Betul. Jadi kita mengajak keluarga ikut bareng ke komunitas MR, insya Allah ya. Malah pengen tahu lebih dalam gitu tentang MR gitu. Karantina Jakarta, Madinah, Mekah tidak. Karantina hanya di Jakarta di awal, PCR-nya negatif langsung berangkat. Karantina lagi nanti di Madinah. Karena kita landingnya di Madinah ya. Di Madinah setelah itu enggak. Nanti setelah pulang baru ada karantina Jakarta kalau masih ada. Kalau masih ada ya. Kita berdoa mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Amin. Kalau nggak sama suami harus ada mahram nggak? Kalau umroh nggak ya? Tidak. Nggak perlu. Lalu baru nyimak biaya berapa ya umrohnya? Itu di flyer ya, ada di sudut kiri. Ibu Tri Yuwani, lihat di sebelah sudut kiri. Mungkin itu ada flyer. Besar Mas, nggak kelihatan. Oh iya, ini tadi nanya nih kalau lagi datang bulan bagaimana? Sebelum berangkat minum obat, betul. Mungkin ada kalau secara medis disiasati mungkin ya. Bisa. Saya kurang paham ya, kan bukan orang medis. Tapi apa namanya? Kalau mau dipindahin ONA Plus ke umroh, siapa yang kita hubungi? Hubungi Pak Aang atau hubungi Bu Reni atau hubungi saya? Silakan. Hubungi kita silakan. Tiga-tiganya bisa tentunya ada prosedurnya ya Pak Agus ya. Iya. Harus mengikuti prosedur. Ada prosedurnya. Kalau suami istri bisa nggak satu kamar? Boleh. Boleh, nanti ada pilihannya. Ada pilihan berdua ya Pak Gus. Tadi ada lagi LOP umroh bareng. Sebentar. Tadi ada yang belum sempat saya baca nih. Kalau suami istri bisa satu kamar, oke bisa. Saya udah SBMR ingin berangkat rumah sama suami. Apa suami wajib masuk anggota koperasi? Nggak perlu. Kalau sudah masuk ke anggota koperasi salah satunya boleh. Kalau sudah ada di antara keluarganya yang sudah menjadi anggota KMR, ya. Nah, kewajiban ini sebenarnya jadi ya apa namanya ya,
Ini secara otomatis ya Pak Agus ya. Ya, otomatis, Ketika mendaftar 5 juta itu secara otomatis akan kita daftarkan menjadi anggota. Karena untuk menjalankan aturan untuk legalitas kita ya. Ada lagi? Saya sambil lihat-lihat ini ya. Barang panas keluarga Amin, Ibu Mini. Sambil lihat pertanyaan ke atas, saya lihat scroll dulu ke atas. Kalau sudah semua, ini kita akan ulang terus ya Bapak Ibu. Siar ini akan kita ulang terus nanti di MRBA yang setiap hari Kamis juga akan kita ulang ini. Lalu nanti di hari Selasa di Bincang Keajaiban ini juga akan kita ulang. Sampai dengan nanti kuotanya itu terbatas ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk mendapatkan MR Gold dengan edisi khusus itu terbatas hanya untuk 100 orang pendaftar pertama dengan 15 juta. Lalu untuk menjadi jamaah ini juga terbatas ya. Terbatas karena tidak mungkin kelebihan 2 atau 3 nanti bisnya misah gitu ya. Atau pesawatnya misah. Nah ini nanti pada saatnya nanti 1 bulan sebelum mungkin ya kita akan umumkan itu. Bapak Ibu, perlengkapannya akan kita kirim ke daerah masing-masing. Koper besar yang 24 in kalau tidak salah, nanti koper kecilnya akan kita bagikan ketika jamaah ada di Jakarta semuanya. Itu tas bagasinya ya, kita bagikan di sana. Nanti Bapak Ibu ketika sudah mendaftar yang 5 juta maupun yang 15 juta akan kita masukkan ke dalam grup, kita akan meetingnya lebih teknikal ya. Lebih teknikal persyaratannya, apa yang harus kita ini kan. Betul, termasuk mungkin lebih mengingatkan kayak sudah vaksin belum. Ya, termasuk itu ya. Pokoknya yang belum vaksin nih kalau memang niat umroh segera dicicil gitu ya, dari sekarang gitu biar aman ya. Mudah-mudahan kita berdoa suatu saat kita sudah tidak persyaratan seperti itu ya, seperti dulu kembali normal gitu. Iya. Apa saja persyaratan yang bisa diurus sendiri? Paspor ya? Dan meningitis ya. Artinya persyaratan yang berkaitan dengan pribadi itu harus disuruh sendiri ya. Kalau paspor pasti harus bikin sendiri. Bikin sendiri. Harus dipoto kan, harus datang ke imigrasi. Kalau rekomendasinya nanti bisa kita keluarkan. Misalkan harus ada surat pengantar dari pihak travel ya. Nanti akan kita siapkan. Kalau ada yang membutuhkan itu bisa nanti dikoordinasi. Ya, nanti kurang lebih 2 atau 3 bulan sebelum berangkat ya. Kita akan siapkan surat-surat yang itu. Oke, rasanya sudah semua ya Pak Ang, yang di sini juga sudah saya bacakan. Baiklah Bapak Ibu, di penghujung acara mari kita sama-sama saling mendoakan untuk sahabat yang baru punya niat, belum melakukan pembayaran. Kita doakan semoga Allah mampukan mereka. Juga kita doakan juga yang sudah mulai mendaftar juga Allah mudahkan untuk selanjutnya. Ya, alhamdulillah baru beberapa hari sudah banyak yang daftar Pak Agus. Ya, sudah banyak yang daftar betul. Ya, nah, ini linknya silahkan difoto. Linknya ini. Kalau yang atas untuk daftar haji, kemudian ini untuk daftar umroh. Betul. Seperti itu. Ini kontak personnya. Nah, kontak personnya silahkan difoto ya. Ini ada Pak Agus. Sudah Bapak Ibu ya? Baik, sama-sama kita berdoa untuk semua kemudahan para jamaah yang baru punya niat, yang sudah menyiapkan, memang sudah keinginan sudah cukup lama ya untuk bisa berangkat umroh, apalagi yang sudah punya keinginan untuk bisa berangkat umroh dengan Ustadz Nasrullah ya, dengan segala keterbatasan kita, tapi Allah sudah mampukan kita. Tentunya mudah-mudahan sama-sama semuanya kita dimudahkan ya Pak Ang ya. Dimudahkan urusan finansialnya, dimudahkan juga, dimampukan juga fisiknya, artinya kita bisa berangkat bareng-bareng. Mari kita kirimkan suratul Fatihah ini yang pertama tentunya untuk orang tua kita, untuk ayah ibu kita, untuk suami istri kita, untuk ayah ibunya yang masih ada maupun yang sudah wafat ya. Semoga Allah ampuni segala salah hilafnya. Semoga Allah lapangkan makamnya ya, lapangkan kuburnya. Kalau yang masih ada semoga Allah selalu berikan kesehatan kepada beliau. Semoga Allah juga mampukan kita untuk bisa mengajak para orang tua kita untuk bisa berangkat umroh bareng-bareng dengan kita. Untuk saudara-saudara kita yang ada di Mahnet Rezeki maupun yang tidak, semoga Allah memampukan mereka semuanya untuk bisa berangkat bareng-bareng dengan kita. Dan untuk kita yang ada di dalam Mahnet Rezeki, para pengamal ilmu, Allah mampukan kita juga untuk bisa mengajak para suami, istri, anak, keluarga tentunya, orang tua untuk bisa berangkat umroh bersama-sama ya. Kita kirim surat Al-Fatihah ini juga untuk semua para pemimpin bangsa tentunya ya, agar Allah memudahkan mereka semuanya tentunya, dan kita bisa melaksanakan umroh ini dengan
senyaman-nyamannya ya. Amin. Baik, al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah juga mampukan kita semua yang melihat tayangan ini hari ini, sore ini, untuk bisa sama-sama kita berangkat ke Tanah Suci mengikuti Super Camp Umroh Magnet Rezeki di 2022. Itu aja, mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Saya Agus Susanto. Saya Ahmad Tiar. Ya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Farhad.